Selamat datang teman-teman di channel ini. Bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Di channel ini kami akan berusaha memberikan video bermanfaat seputar sejarah Islam, bahasa Arab, dan motivasi belajar. Teman-teman sekalian mungkin pernah mendengar tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim adalah tokoh yang menjadi titik temu antara tiga agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dapat pula kita menggunakan istilah dari F.F. Peters 2018 yang mengatakan bahwa Ibrahim adalah bapa dari Judaisme, Kristen, dan Islam. Ya, ketiga agama besar tersebut memang mengakar kepada satu nama dan satu tokoh, bapa Tauhid, bapa monoteisme, atau juga bapa para nabi, yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian atau Genesis. Ibrahim dalam Perjanjian Lama disebut dengan dua nama, yaitu Avram dan Abraham. Karena penasaran dengan kisah Abraham di dalam Perjanjian Lama, saya pun membaca kisah tentang Avram atau Abraham ini. Kisah tentang Abraham di dalam Bible terhimpun dalam satu bagian, yaitu kitab Kejadian pasal 11-25. Lalu apakah perbedaan antara Ibrahim di dalam Al-Quran dan Avram atau Abraham di dalam Perjanjian Lama? Ada sisi kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah bahwa Avram di dalam Perjanjian Lama dijanjikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keturunannya akan mewarisi kerajaan yang luasnya membentang antara Sungai Nil dan Efrat. Avram juga diberikan kelebihan berupa kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan secara langsung dan melakukan komunikasi dua arah, sehingga terjadi percakapan interaktif antara Avram dan Tuhan yang dalam kepercayaan Bani Israel disebut Yahweh. Avram juga dikisahkan hidup di daerah Irak, di sebuah wilayah yang disebut Ur. Diperkirakan ia hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ia disebut sebagai anak dari seseorang yang bernama Terah atau Tarih. Dia mendapatkan wahyu untuk meninggalkan kampung halamannya dan melakukan sebuah perjalanan ke negeri lain. Saat ia berusia 75 tahun, ia pun pergi bersama istrinya, Sarah, dan juga keponakannya, Lot. Dalam Al-Quran disebut Lut. Ia bergerak menuju suatu negeri bernama Kan'an yang berada di antara Syria dan Mesir. Saat terjadi kekeringan dan kelaparan yang parah di wilayah Mesopotamia, dia pun sempat hijrah ke Mesir. Dan di sana dia bertemu dengan Raja Mesir yang jatuh cinta dengan istrinya, yaitu Sarah. Saat Abraham di Mesir, dia mengatakan kepada Sarah bahwa Sarah harus berbohong dan mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Alasannya ialah karena Sarah sangat cantik, dan jika orang Mesir mengetahui bahwa Avram atau Abraham adalah suaminya, maka ia bisa dibunuh. Karena itu di Mesir Avram mengaku bahwa ia adalah kakak dari Sarah. Firaun akhirnya tertarik kepada Sarah, dan kemudian Avram pun diberikan banyak hadiah oleh Firaun. Namun akhirnya Firaun mengetahui bahwa Sarah adalah istri dari Avram. Avram pun melanjutkan perjalanannya dan kembali ke Kan'an. Setelah sekian lama menikah, Avram dan Sarah belum juga mendapatkan keturunan. Sarah istrinya pun mengizinkan Avram untuk menikah dengan budak perempuannya, yaitu Hajar. Dan dari Hajar, Avram mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Lalu setelah itu terjadi konflik karena Sarah cemburu, dan Hajar mendapatkan perlakuan buruk dari Sarah. Namun setelah itu Avram mendapatkan kabar dari Tuhan bahwa Sarah akan diberikan keturunan. Meskipun saat itu Avram sudah sangat tua dan Sarah pun sudah menopause dan tidak lagi menstruasi. Namun dengan izin Tuhan, Sarah akhirnya melahirkan seorang anak bernama Ishak. Ishak ini selanjutnya juga mengalami peristiwa pengorbanan, yaitu saat Avram diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya tersebut. Dan menurut Perjanjian Lama, anak yang akan dikorbankan tersebut ialah Ishak. Hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat umat Islam yang berpendapat bahwa anak yang dikorbankan tersebut ialah Ismail atau Ishmael. Dan sebenarnya kisah pengorbanan ini juga disebutkan dengan cukup rinci dalam Al-Quran dan akan saya bahas insya Allah di video yang lain. Suatu hal yang menurut saya juga menarik dari kisah Avram di dalam Perjanjian Lama ialah bahwa Avram membuat janji kepada Tuhan bahwa ia diwajibkan menyunat semua anak laki-laki yang tinggal bersamanya, baik itu anak-anak budaknya maupun anak kandungnya sendiri, sebagaimana dimuat dalam Kejadian 17. Setelah saya membaca kisah Avram termasuk kisah Lot yang merupakan keponakan dari Avram yang terkumpul dalam satu rangkaian cerita, saya mengambil kesimpulan bahwa kisah-kisah tersebut memiliki banyak kemiripan dengan apa yang pernah saya baca di dalam Al-Quran.
Namun ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan yang pertama ialah saat Afram menyerahkan istrinya kepada Firaun dan mengatakan bahwa Sarah bukanlah istrinya, melainkan saudarinya. Dan kejanggalan yang kedua ialah kisah yang berkaitan dengan Lot, atau yang mungkin dikenal sebagai Nabi Lut. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Lot melakukan hubungan intim dengan anak perempuannya sendiri, yang bisa kita kategorikan sebagai sebuah dosa besar, dan bahkan dari hubungan intim tersebut lahir pula anak keturunan. Dan bukan hanya satu kali, melainkan 2 putri Lot disebutkan melakukan hubungan intim dengan Lot, sehingga masing-masing mengandung anak dari Lot. Tentu saja hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak pantas, apalagi Lot juga merupakan seorang nabi. Maka untuk 2 riwayat tersebut, saya pribadi berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat kenabian, dan sangat diragukan bahwa hal tersebut berasal dari wahyu Tuhan. Untuk sifat-sifat lainnya yang kita temukan di dalam kitab Kejadian, Afram memang ditampilkan sebagai sosok yang sabar, bijaksana, dan setia menjalankan perintah Tuhan. Sehingga oleh Tuhan ia dijadikan bapa dari bangsa-bangsa, dan namanya pun dirubah menjadi Abraham. Kemiripan sosok Ibrahim dan Abraham ini menurut saya juga merupakan bukti kenabian Muhammad SAW, karena beliau bisa menceritakan tentang Ibrahim dengan rinci dan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Meskipun beliau sama sekali tidak pernah membaca kitab Perjanjian Lama tersebut, dan berdasarkan garis keturunan, memang Nabi Muhammad SAW juga masih keturunan dari Ibrahim, karena beliau merupakan keturunan dari Ismail atau Ishmael, yang merupakan anak dari Ibrahim atau Afram. Sekian dulu ulasan saya tentang Afram dan Abraham dalam Bible atau Perjanjian Lama. Semoga ada manfaatnya. Mohon bantuannya juga untuk bantu like, subscribe, dan share untuk membantu mewujudkan misi kami meningkatkan pengetahuan sejarah Islam bangsa Indonesia. Di video selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.